sadar, buat kami tahu bahwa yang kami lalui itu dahsyat dan ajaib. Bersama dengan Engkau kami melakukan semua perkara yang besar. Sembah Dia sekali lagi. Thank you Jesus. Oh Jesus. Moon and stars they went, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Look away, the Son of God was laid in darkness, a battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell for broken. Come on. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeat. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive forever. Forever He is glorified. He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake, the sun was thrown away. His perfect love could not be overcome. Now that where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeat. The ground began to shake, the sun was thrown away. His perfect love could not be overcome. Now that where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Naikkan ucapan syukurmu malam hari ini. Karena Dia hidup buat hidupmu dan hidup. Singing hallelujah. We sing hallelujah.
We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Angkat suaramu. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. We believe in You. Come on, come on. We worship You, Lord. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Hanya Dia yang bangkit dari kubur. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Sing it again. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Rise up.
Rise up, rise up, rise up. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Let's overcome. We sing hallelujah. Hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Let's overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Let us overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Oh, the ground began to shake. The storm was rolled away. His perfect love could not be overcome. Come on. Now that where is your sin? Now resurrected thee. That's where the new defeat. The ground began to shake. The ground began to shake. The storm was rolled away. This perfect love will not be overcome. Now that where is your sin? I'll resurrect the King. That's when the new defeat. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. Is alive. He's alive. Is alive. Forever. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. He's alive. He is 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 alive. Haleluya. Dan berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa, yang ajaib. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini. Engkau Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, yang bangkit dari kematian. Engkau hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami tahu satu kali nanti seluruh suku bangsa segala bahasa berdiri di hadapan tahta-Mu. Bersyukur kepadamu sebab keagungan, keajaiban, karya penebusan-Mu Tuhan. Sebab Engkau sudah mati dan bangkit. Dan umat-Mu diselamatkan dari berbagai suku dan bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak ku berikan. Tiada kata untuk memuji-Mu. Namun ku kan bersorak, oh dengan senang hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya menentukan.
pujian bagi anak domba. Haleluya. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata ya Tuhan, tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu. Namun ku kan bersorak dengan senang hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Drum saja, haleluya. Angkat suaramu. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Amin. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. 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 Yesus anak domba. Yesus anak domba. Oh, oh, oh. Yesus anak domba. Yesus anak domba.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini anak domba merebut kemenangan yang besar. Supaya kami umatnya diselamatkan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur buat sore hari ini, buat anugerah-Mu. Kami tahu hari ini sebuah awal baru lagi Kau kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Sebuah awal yang baru, sebuah perjalanan keajaiban yang baru. Sebab yang lama sudah berlalu dan yang baru sedang datang pada hari ini di dalam hidup kami. Sebab yang lama sudah berlalu dan yang baru sedang datang dalam hidup kami hari ini. Dan kami umat-Mu percaya kepadamu. Setiap kali Paskah dirayakan, setiap kali kami peringati hari kebangkitan-Mu, ada lagi yang dibangkitkan dalam hidup kami. Sesuatu yang baru dibangkitkan lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sore ini Kau bicara kepada kami Tuhan lewat firman-Mu. Teguhkan firman-Mu. Roh hikmat, wahyu, pengertian diberikan buat kami hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Selamat Paskah. Kita mau buka hari ini dari Matius 28. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan setelah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Hari itu minggu pertama, pagi-pagi sekali, para wanita datang ke kubur Yesus untuk mereka bawa rempah-rempah. Tahun lalu saya khotbah tentang hal ini. Kenapa para wanita datang pagi-pagi di minggu pertama? Mereka datang pada hari itu. Sebab sesungguhnya mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit. Kalau mereka percaya dia sudah tidak ada di tempat itu, sudah bangkit dari kematian, ngapain datang ke kuburan saudara? Cari apa? Tapi sebenarnya dalam hati mereka, mereka tidak sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus mereka hari itu sudah bangkit dari kematian. Makanya mereka datang. Tapi pagi itu waktu mereka datang ke kubur, kuburnya sudah kosong saudara. Kuburnya sudah kosong, dia sudah bangkit. Coba kita membayangkan saudara. Kalau pada hari-hari itu Yesus yang luar biasa, yang buat mujizat, buat keajaiban. Tapi dia tidak mati. Dia hidup terus dan tidak mati saudara. Dan satu kali tiba-tiba dia hilang, meninggalkan semua murid-muridnya. Setelah dia buat banyak keajaiban, dia ngajar yang luar biasa. Dan tiba-tiba dia hilang, terangkat gitu aja. Apa yang terjadi saudara? Saya berpikir maka gagallah rencana penyelamatan itu saudara. Sebab dia datang harus melewati kematian dan dia harus bangkit. Ini dua hal yang sangat penting buat kekristenan kita saudara. Dia harus mati dan dia harus bangkit. Sebab kalau dia tidak pernah mati saudara, dia tidak pernah bisa menebus dosa kita dan kesalahan kita. Sebab Roma 6:23 berkata, upah dosa adalah maut. Dan semua manusia sudah berdosa dan harus mati. Dan tidak ada cara lain untuk bisa menggantikan posisi manusia yang harus mati. Dia harus mati. Makanya kematian Yesus itu sangat penting bagi kita. Tapi tidak boleh cuma sekedar mati. Tapi dia harus bangkit saudara. Sebab dengan kematian dan kebangkitannya, dua hal yang tidak terpisahkan ini, dia akan mengerjakan banyak yang ajaib yang luar biasa, mengubah sejarah manusia.
Sejak Yesus mati dan dia bangkit, sejarah di dunia berubah semuanya saudara. Kalau dia tidak pernah mati dan dia tidak pernah bangkit, maka hari ini sejarah manusia akan tetap sama. Semua manusia dalam kutuk dosa, dalam kutuk kematian, dan tidak ada orang yang selamat satupun juga. Tapi kita bersyukur ada Paskah di mana Yesus mati dan dia bangkit. Sehingga sejarah manusia berubah. Orang yang harusnya mati diubah dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Ini sebuah sejarah yang ajaib, yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan. Dan dia harus mati. Dan dia harus bangkit. Saudara tahu, orang-orang Farisi tahu kok saudara. Apa yang Yesus ucapkan. Sebab ketika Yesus pernah berkhotbah, berkali-kali dia khotbah. Aku akan mati. Dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dia ucapkan, murid tidak ingat, murid tidak tahu loh saudara. Tapi orang Farisi itu dengerin, ahli Taurat dengerin, mereka nyimak dengan sungguh-sungguh perkataan Yesus. Dan mereka percaya. Cuma problemnya mereka percaya perkataan itu dan mereka coba hancurkan dan gagalkan rencana itu saudara. Mereka ngerti, tapi mereka coba untuk menggagalkan, menghancurkan apa yang Tuhan mau kerjakan. Ini spirit yang bahaya saudara. Kita buka dulu saudara. Matius 27. Matius 27 ayat 63 dan ayat yang ke-64. Matius 27 ayat 63 dan 64. Dan mereka berkata, Tuhan kami ingat, ini orang-orang Farisi berkata, bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Orang Farisi, ahli Taurat, dia dengar Yesus ngomong dan mereka percaya loh. Mereka berkata hati-hati. Sebab hari ketiga dia berkata dia akan bangkit. Mari jaga kuburnya. Kita cegah dia. Jangan sampai dia bangkit. Atau muridnya mencuri dia dan berkata dia bangkit. Kalau tidak ada kepercayaan, mereka gak yakin dengan perkataan Yesus, dibiarin kuburnya. Sudah mati kok, biarin aja. Gak bakal terjadi apa-apa. Tapi hari itu orang-orang Farisi, ahli Taurat, sesungguhnya di hati mereka percaya dia akan bangkit. Dan dia berkata jagai. Tapi bisakah manusia mencegah Tuhan? Bisakah manusia coba menghalangi Tuhan? Tidak pernah bisa saudara. Hari itu memang kubur tidak bisa dibuka oleh manusia. Sebab batunya terlalu besar. Tapi tahukah saudara, dia buat gempa bumi, malaikat turun dan geser batu itu. Dan hari itu dia bangkit dari kematian. Dan para penjaga yang mau menghalangi kebangkitannya, yang coba hentikan kebangkitannya, dikatakan dia gemetar ketakutan, pucat seperti orang mati. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang bisa menghalangi dia? Tidak bisa. Dan hari itu dia bangkit dari kematian. Dan itu menggegerkan daerah itu. 2 pengawal ini, beberapa pengawal yang menjaga kubur itu, mereka lari ketemu dengan ahli Taurat. Orang Farisi dia berkata, dia bangkit, dia bangkit. Kami lihat dia keluar dari kubur. Dan kami lihat malaikatnya di sana, dia bangkit. Farisi ahli Taurat berkata, diam, jangan bicara. Tapi hari itu ada para penjaga yang jadi saksi hidup. Mereka lihat Yesus keluar dari kubur itu dan dia bangkit. Sekali lagi ahli Taurat orang Farisi berkata, diam, bungkam. Kita buat cerita bohong. Supaya tidak ada orang yang dipengaruhi dan percaya dengan kebangkitannya. Spirit Farisi, spirit ahli Taurat itu bahaya. Dia tahu, dia lihat. Tapi dia coba mematikan apa yang dia lihat. Kalau mereka mau percaya hari itu,
Mereka juga alami keajaiban Tuhan. Tapi mereka orang yang tahu. Mereka orang yang lihat itu. Tapi mereka tidak percaya. Dan coba melawan, mematikan semua yang Tuhan kerjakan. Biarkan di gereja Tuhan tidak ada spirit ini, saudara. Kalau engkau percaya dengan Tuhan, percaya dengan firman-Nya, jangan pernah padamkan apa yang Tuhan kerjakan. Percaya pada Dia dan kau mengalami keajaiban. Hari itu ahli Taurat orang Farisi berkata pada pengawal-pengawal itu, kami akan bayar kamu dengan uang. Tapi kamu beri kesaksian bahwa dia dicuri oleh murid-murid pada waktu malam. Waktu kami tidur dia dicuri oleh murid-murid, ngomong pada mereka. Dan pagi itu saudara, sedang disebar sebuah berita bohong di seluruh Israel pada hari itu. Dia tidak bangkit, dia dicuri, dia tidak bangkit, dia dicuri. Dan saya percaya pagi itu berita kebohongan lebih kuat menyebar di seluruh Israel hari itu. Sebab pemerintah yang resmi, sebab dibawa naik sampai ke pemerintah. Ngomong sama semua orang bahwa dia tidak bangkit. Dia dicuri mayatnya. Dan hari itu semua orang percaya bahwa dia tidak bangkit. Tapi Tuhan tidak bisa dihalangi saudara. Dia tunjukkan pribadinya kepada setiap murid-murid. Bahkan murid-murid pun saudara. Hari itu goyah hati mereka sebenarnya. Dan mereka tidak percaya bahwa dia bangkit. Murid-muridnya Petrus tidak percaya. Thomas tidak percaya. Begitu banyak murid-murid yang tidak percaya juga dia bangkit dan dia hidup saudara. Hari-hari itu Yesus begitu kerja keras menunjukkan pribadinya. Sampai dia menemui mereka. Dia minta makan. Dia makan ikan goreng saudara. Untuk buktikan dia hidup. Bahkan dia temui Thomas. Dia berkata ini tanganku, cucukkan jarimu. Kenapa saudara? Sebab kedegilan hati mereka. Yang levelnya murid loh saudara. Yang harusnya tahu dengan siapa mereka berjalan 3,5 tahun. Tetap hati mereka degil dan tidak percaya pada hari itu. Betapa sedihnya Tuhan Yesus pada hari itu. Sebab orang yang dia percayai tidak percaya kepadanya. Orang yang dia percayai tidak percaya kepadanya. Hari ini biarkan Tuhan menemukan murid-muridnya di tempat ini. Orang yang dia percaya, tapi juga orang yang percaya kepadanya. Amin. Biarkan dia temui di tempat ini. Orang-orang yang dia cintai, percaya juga kepadanya. Bahwa dia Tuhan yang sanggup mengerjakan keajaiban dan mujizat di dalam kehidupan kita. Dia cari orang yang mau percaya kepadanya. Yesus pernah buat satu statement sebelum dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia berkata, kalau aku datang ke bumi ini, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Dia pernah bicara itu. Kalau aku datang ke bumi yang kedua kali, apakah aku temui iman di hati umatku? Kenapa saudara? Sebab dia tahu begitu banyak berita bohong yang akan disebarkan ke seluruh dunia. Yang menggoyahkan hati kita. Setan suka menyebarkan berita bohong. Kalau Tuhan berkata satu kata dari Tuhan, punya kuasa mengubah hidup kita. Setan juga punya satu kata saudara, yang sanggup menggoncangkan, menggoyahkan hatimu untuk tidak percaya kepada dia lagi. Dia punya satu kata. Apa itu kata-kata yang dia punya? Kata tidak. Kalau Tuhan berkata, aku memberikan anugerahku kepadamu. Aku mencintai engkau. Maka setan cuma perlu satu kata dengan berkata, Tuhan tidak memberikan anugerah. Tuhan tidak mencintai engkau. Kalau dia berkata, aku memberkati engkau. Setan berkata, Tuhan tidak memberkati engkau. Satu kata tidak itu tiba-tiba bisa menggoyahkan hatimu. Dan membuat aku menjadi orang yang tidak percaya kepada dia. Tapi hari ini jangan percaya dengan berita bohong itu saudara. Jangan percaya dengan berita bohong yang diciptakan oleh ahli Taurat orang-orang Farisi hari itu. Dan sebagian besar orang Israel percaya dengan berita itu. Tapi ada satu yang membuat orang-orang tidak percaya. Pengalaman dengan Tuhan. Ketika Maria Magdalena ditemui Tuhan Yesus.
Dia tidak bisa berkata tidak. Dia tahu dia bangkit. Ketika Tuhan akhirnya menemui Thomas dan berkata, "Cucukkan jarimu di sini." Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya." Pengalaman ini yang sangat penting buat kita, saudara. Pengalaman kau berjalan dengan Tuhan membuat hatimu begitu yakin dan kuat. Dan engkau bisa menghancurkan setiap berita bohong dari setan. Engkau bisa menggagalkan kalau engkau punya pengalaman berjumpa dan berjalan dengan dia. Amin. Kami baru pulang dari Vietnam. Alami pengalaman yang luar biasa. Ketika kebaktian, di bawah ada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Seorang wanita yang stroke. Belum kenal Tuhan. Tapi di kebaktian itu dia dijamah Tuhan. Dan dia sembuh. Dia bisa gerakkan tangannya. Dia bisa jalan. Dan hari itu dia berkata terima kasih. Dia pegangi tangan saya, terima kasih. Dia bisa angkat tangannya. Dia katakan aku bisa angkat tangan. Dan aku bisa gerakkan tanganku hari ini. Aku ini tanganku kena stroke. Dan susah digerakkan, diangkat. Ini pertama kali aku angkat tanganku. Dan dia disembuhkan, dipulihkan. Saya berkata percaya pada Yesus. Percaya kamu akan sembuh sempurna. Sampai tanganmu dan kakimu bisa digerakkan dengan normal. Balik kembali normal. Percaya, percaya, percaya. Karena pengalaman itu, hati ini menjadi kuat, saudara. Pengalaman. Ada satu bapak, 8 tahun stroke, duduk di kursi roda. Saya doakan Tuhan tolong orang ini. Sejujurnya iman gak terlalu besar kok, saudara. Saya ngaku iman, saya mungkin kecil sebesar biji sesawi. Tidak gede-gede. Jangan dipikir kadang-kadang pendeta punya iman sebesar bola basket. Enggak, saudara. Saya sadar iman saya sebesar biji sesawi hari itu. Kecil. Saya lihat orang stroke itu sebenarnya Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Saya tumpangi tangan, saya doakan. Selesai saya doakan. Ada banyak orang lagi di sana yang perlu doakan. Saya ngomong sama Ibu Aning. Aning, sekarang tuntun dia berdiri. Dan dibawa berdiri orang itu. Dan waktu dia berdiri, jalan. Dia jalan. Dan hari itu dia bisa berjalan. Setelah 8 tahun tidak pernah jalan. Istrinya nangis. Ini jalan yang pertama kali setelah 8 tahun. Pengalaman itu, saudara, membuat saya makin kuat imannya. Tuhan kita hidup, saudara. Amin. Tuhan kita hidup. Dokter berkata tidak mungkin. Tapi tahukah saudara, Tuhan yang hidup berkata mungkin. Setan berkata tidak bisa. Setan berkata tidak mungkin. Tapi tahukah hari ini berita yang benar adalah mungkin bagi saudara. Amin. Kalau setan ngomong bisnismu akan hancur, tidak mungkin berhasil. Ada kabar baik, kabar yang benar berkata bisnismu akan diberkati dan berhasil. Tiap kali setan coba memberikan kata tidak, biar engkau punya kuasa otoritas mengambil kata tidak dan kau buang dan kau injak. Katakan setan, engkau bohong kepadaku. Sebab aku percaya dengan firman-Nya dan kepada Tuhan. Dan bukan kepadamu setan. Kalau engkau coba memberikan kata tidak terus dalam hidupku. Aku tidak mau percaya dengan perkataanmu. Aku percaya dengan perkataan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Hari itu setan menebarkan perkataan tidak di seluruh Israel. Dan sebagian besar dari mereka percaya. Hanya orang yang punya pengalaman dengan Tuhan yang hari itu dibedakan. Engkau harus punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Dia Tuhan yang hidup, yang sanggup bicara. Bahkan urusan yang paling kecil, dia bisa tahu. Urusan yang paling kecil, dia bisa tahu. Saya punya pengalaman bagus di Vietnam, saudara. Di sana saya masuk satu toko, saudara. Setelah pelayanan selesai mau pulang, dibilang Pak 1 hari jalan-jalan, ya wis saya tak pergi belanja. Masuk toko, saudara. Saya lihat ada jas bagus. Tak lihat, wah saya senang ini, cocok, tak beli. Saya beli 1, tak bawa. Selesai beli, dah. Terus mau pulang ke tempat penginapan. Tapi aneh, di mobil tiba-tiba ada suara muncul di hati. Sudah punya kok beli lagi. Loh, kok aneh suaranya. Sudah punya kok beli lagi. Saya dengan ngomong dengan yang teman yang nyetir. Stop. Balik ke mall. Balik ke mall. Kenapa? Kayaknya ini jas yang tak beli ini
aku sudah punya. Ada suara ngomong di sini, pulang. Dan saya ingat-ingat, iya sudah punya. Sampai di sana tak tuker, baru saya bawa pulang saudara, balik hotel. Saya bilang, Tuhan, engkau itu kok sampai jasku aja engkau tahu. Kamu punya ini loh, kok beli lagi. Mbok cari corak yang lain, kamu sudah punya. Loh saudara, yang punya enggak tahu loh saudara. Yang punya enggak sadar dia punya barang itu. Tapi Tuhan itu, dia tahu dia bicara. Sudah punya kok beli lagi. Waktu saya pulang ke Semarang tak lihat di lemari saya. Iya ya, ini barangnya kok aku beli lagi. Tapi untung aku taat dengan suara yang di sini. Tuker, saya tuker. Dan saya dapat jas yang lain saudara. Sebab saya sudah punya yang corak itu di rumah saudara. Pengalaman Tuhan itu ya saudara. Bahkan dengan hal yang kecil sekalipun dia tahu. Kalau yang kecil saja dia tahu, apalagi yang besar dia sangat tahu dan dia sangat tahu. Amin. Dia minta alami pengalaman dengan aku kata Tuhan. Supaya hatimu menjadi kuat dan kau tidak digoyahkan oleh apapun juga. Supaya hatimu tidak digoyahkan oleh apapun juga. Dan peristiwa itu dia mati dikubur dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Menggoncangkan orang. Sebab ahli Farisi, ahli Taurat dan Farisi berkata, nanti kalau dia sampai benar-benar bangkit, penyesatan yang kedua ini lebih buruk dari yang pertama. Saudara, orang Farisi ahli Taurat tahu kalau sampai dia bangkit ini, maka yang kedua ini dia akan sesatkan orang. Istilahnya orang Farisi menyesatkan sebab mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Betul saudara, kebangkitannya itu memberikan pukulan yang besar buat setan saudara. Sebab dia bangkit, hari ini kita percaya dengan Yesus dan seluruh dunia mendengar nama itu. Dan memang berita kebangkitannya ini menghancurkan, mengalahkan setan. Sehingga seluruh dunia mendengar nama itu. Betul yang dikatakan, dinubuatkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Nanti yang kedua ini lebih dahsyat dan lebih berbahaya. Betul saudara. Sebab kuasa kebangkitan yang di dalam kita itu mengerjakan begitu banyak keajaiban yang luar biasa dalam gereja Tuhan pada hari ini dan di dalam hidup saudara. Sebab kuasa kebangkitan itu, itulah kekuatan yang paling besar di mana maut yang paling ditakuti manusia dikalahkan, dihancurkan dan dia hidup kembali. Dan sebab dia bangkit, dia memberikan roh kebangkitan yang sama di dalam hidup kita. Itulah sebabnya setan kenapa begitu keras, begitu gigih, dia coba hentikan semuanya. Ketika Yesus mati, setan paling bersyukur. Selesai, habis dia. Tapi tidak habis saudara. Dia coba bunuh Yesus. Tapi Yesus tidak dibunuh. Dia serahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Dia puas setan, dia habis, dia mati. Dia tidak tahu hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan dia coba lagi buat berita bohong. Tapi dia gagal sekali lagi. Dan Yesus 2 kali menang. Dikira maut menghentikan dia. Tidak, dia bangkit. Berita bohong menghentikan dia, tidak. Dia tetap bisa menyebarkan kebangkitannya. Dan hari ini kita jadi orang-orang yang ajaib. Yang mengalami semua keajaiban Tuhan. Dia mati dan dia bangkit. Dia beri kita anugerah. Saya kadang-kadang itu sama Tuhan tuh senang ngobrol. Dia mati dan dia bangkit memberikan anugerah. Tiba-tiba muncul perkataan anugerah. Saudara, anugerah itu kalau di lambang Israel, di pengertian orang Yahudi, berapa, angka berapa saudara? Anugerah. Angka berapa? 5. Anugerah, ya kan? Grace, anugerah. Tiba-tiba dia ngomong bagus. Kematian dan kebangkitanku ada sebuah anugerah. Aku memberikan poin 5 buat anak-anakku yang mau menerima kematianku dan kebangkitanku
ada anugerah, dapat poin 5. Hari ini setiap kita dapat poin 5. Untuk saudara bisa naik kelas. Poin berapa minimal saudara? 5 dan naik kelas. Harus 6. Tapi dia sudah siapkan 5 anugerah. Dia berkata, 1 lagi anakku. Kecil, gak terlalu banyak kok, 1 aja. Jadi kita perlu merespon. Tidak cuma Tuhan kasih aku anugerah, aku gak ngapa-ngapain. Aku gak percaya kepadamu, tidak setia, tidak sungguh-sungguh. Gak bisa. Betul dia siapkan 5 anugerah. Tapi engkau mesti merespon. Aku mau setia sampai akhir. Dan dia berkata, 1 poin buat kamu. Kalau engkau berkata aku mau setia kepadamu Tuhan. Aku percaya setia kepadamu. Engkau dapat 1 poin. Sudah cukup sebenarnya saudara. Tapi jangan puas. Mosok dapat 6. Kalau rapot udah dapat 6 semua puas gak saudara? Jangan. Kenapa kok gereja kita ini getol banget. Bawa kegerakan sampai ikut bahtera yang gila-gilaan. Sama Tuhan gila-gilaan. Sebab kita tidak mau dapat poin 6. Siapa yang bangga nilai rapotku 6, ijazahku 6 semua. Ada yang bangga? Jangan saudara. Kalau bisa ijazahmu 9, 9,5. Kalau bisa 10 saudara. Amin. Dia siapkan anugerah 5. Artinya 1 aja sudah naik kelas saudara. Lolos masuk surga. Tapi jangan mau puas 6. Inginkan 9 atau dapat poin yang ke-10 saudara. Tapi kalau engkau di luar anugerah, engkau mesti mulai dari 0. Dan begitu sukar mendapatkan 5 itu saudara. Sebab poinmu 0. Kita bersyukur kenapa kita kenal Tuhan Yesus. Sebab ada anugerah. Ada angka 5 yang dia beri buat kita. Cuma 1 aja saudara yang dia minta. Kalau engkau punya itu saudara, engkau diselamatkan. Responi, aku percaya padamu. Aku setia kepadamu Tuhan. Sampai akhir, cukup saudara. Tapi dia pengen setia, layani aku. Berapi-api dalam aku. Setia, aku mau bawa korban. Buat semua yang luar biasa. Poinmu 7, 8, 9. Amin. Hari ini kita bersyukur untuk anugerah lewat kematian dan kebangkitannya. Sebab sesuatu yang besar, yang ajaib kita alami di dalam kehidupan kita saudara. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus 15, 14 sampai 20. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Rasul Paulus berkata, kalau sampai dia tidak bangkit, maka hari ini pemberitaan Injil, khotbah tiap minggu, para penginjil kemana-mana sia-sia saudara. Dan kita yang percaya juga hari ini sia-sia, tidak ada artinya. Artinya kebangkitan Tuhan ini jadi fondasi yang sangat penting buat kita orang-orang Kristen. Kalau itu tidak ada, maka semuanya sia-sia. Itulah kenapa kok setan coba begitu kuat menghalangi, menghentikan ini saudara. Supaya sampai orang tidak percaya akan kebangkitannya. Sebab dia tahu ini punya kuasa yang besar. Ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Dia ngomong kalau sampai Yesus tidak bangkit. Maka kita ini sedang berdusta kepada Tuhan. Sebab kita ngomong hal yang kosong dan tidak benar-benar. Ayat 16. Sebab jika benar orang mayat tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-17. Jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau sampai Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sia kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Tidak ada pengampunan dosa. Ayat 18. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Semua manusia akan binasa.
kalau tidak ada kebangkitan Tuhan. Ayat yang 19, jikalau kita hanya hidup dalam ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau sampai Yesus tidak bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, kita orang yang paling malang. Tapi ayat 20, Paulus berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia bangkit, itu kabar baiknya. Dan hari ini kita jadi orang-orang yang percaya kepadanya dan ngalami. Kalau dia tidak bangkit, mosok setan ditengking dalam nama Yesus, lari saudara. Kalau dia tidak bangkit, tidak mungkin setan takut dengan nama itu. Tapi tiap kali engkau tengking setan dalam nama itu, setan akan ngeri dan dia lari. Saya berkali-kali mendoakan orang yang dirasuk setan, orang yang dirasuk setan, ditengking dalam nama Yesus. Setannya keluar dan orangnya pulih sembuh kembali saudara. Saya pernah ngalamin, satu kali ada orang yang tidak kenal Tuhan datang bertemu saya. Waktu itu dia ngomong, separuh badanku ini aku disantet. Dari atas panas, bawahnya dingin. Separuh, ini bukan anak Tuhan. Dia datang, Pak tolong saya disantet. Dan saya lihat orang itu, saya doakan dalam nama Yesus. Dan saya pakai nama Yesus, saya tengking keluar setan. Dan tiba-tiba dia mual, dia cari mana kamar mandi. Dia kamar mandi, dia muntah-muntah. Itu pelepasan saudara, dia muntah sendirian. Selesai dia muntah sekian waktu, dia balik lagi ke tempat. Dia berkata, Pak badan saya sudah enak, tidak panas dingin lagi, sudah enak. Dia datang dituntun sama tetangganya. Dia pulang, dia berkata, aku sudah bebas, aku lepas. Dan dia pulang dibebaskan. Kalau Yesus kita mati dan tidak hidup, dia tidak punya kuasa. Nama itu gak ada kuasanya. Sebab dia mati dan dia bangkit saudara. Setan gemetar dan takut dengan nama itu. Sebab dia Tuhan kita yang hidup. Mengapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau tidak percaya? Hari ini hari Paskah, bangkitkan imanmu dan jadi orang-orang yang kuat dan beriman dalam Tuhan. Amin. Saya baca sebuah cerita pada masa kecil saya. Satu buku cerita kecil saya baca di perpustakaan. Cerita tentang seorang anak di India yang hari itu tinggal di panti asuhan. Yang gak punya orang tua di panti asuhan. Panti asuhan yang dibangun di pinggir sebuah gunung. Karena di India ada 4 musim dan pada musim dingin matahari tidak bisa menembusi kamar-kamar di panti asuhan itu. Sehingga lembab banget saudara. Di musim dingin-dingin gak ada sinar matahari, sangat lembab saudara. Dan anak kecil itu satu kali baca Alkitab. Ini panti asuhan Kristen. Dia baca dan ditemui ayat, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi dan engkau berdoa mengatakan pada gunung beranjak, gunung akan beranjak. Dia baca ayat itu, tiba-tiba muncul dalam hatinya iman, kepercayaan. Loh, itu ada gunung, ini ada firman, ini pas. Dan dia tanya pada kakaknya, Kak, kira-kira ini bisa enggak didoakan ya? Karena kalau orang dewasa kadang-kadang banyak pikiran. Kadang-kadang kita sudah kehilangan kepercayaan kita. Sebab dia mungkin malu. Kakaknya berkata, baca aja, doain aja. Betul-betul, itu ayat betul. Kita hari ini yang baca ayat itu, mungkin kita ragu-ragu kok saudara, ya kan? Apa iya? Ya kan? Nah kalau saudara menghadapi keadaan yang sama, pasti ngomong, apa iya? Apa bisa? Kalau punya iman sebesar biji sesawi, ngomong sama gunung, apa bisa pindah gunungnya? Kalau engkau percaya, bisa. Kalau tidak percaya, tidak mungkin. Sampai bodoh ketek kata orang Jawa. Monkey holiday, tidak akan pindah. Bodoh ketek ya kan? Tidak akan pindah. Tapi kalau engkau percaya, engkau bisa mengerjakan keajaiban itu saudara. Hari itu anak kecil dia baca firman. Dan dia dengan iman yang polos. Iman itu simple, polos saudara. Simple, tidak usah ditambahin macam-macam. Dia baca firman. Dan dia berkata, Tuhan engkau yang ngomong ini. Kalau engkau yang ngomong, masa engkau bohong?
engkau yang ucapkan ini. Dan dia ucapkan firman itu. Gunung pindah. Menghalangi kamarku, tidak dapat matahari. Gunung pindah. 1, 2, 3 hari gak ada apa-apa saudara. Tapi satu malam ada badai yang besar di daerah itu. Petir nyamber-nyamber. Badai dan hujan sangat deras di daerah itu. Dan itulah waktunya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tiap kali ada orang yang beriman, surga akan merespon. Tiap kali ada orang yang percaya, surga bergerak. Tiap kali ada orang percaya, malaikat-malaikatnya aktif saudara. Kalau kita gak percaya, malaikat senang banget, menang semua di surga. Kok tenang ya? Gak ada yang percaya. Tapi kalau kita percaya, semua malaikat aktif banget saudara. Kerjakan semua, membawa apa yang Tuhan perintahkan. Dia akan bawa semua yang baik, mujizat keajaiban dia bawa. Kalau ada orang yang percaya. Dan malam itu Tuhan kerja keras. Pakai petir, pakai badai, pakai hujan. Dia sapu gunung itu. Dan malam itu petir menghantam gunung itu. Kepotong, badai, hujan membersihkan. Separuh dari gunung kepotong. Dan pagi hari waktu anak ini bangun, dia rasa ada yang aneh di kamarnya. Kok ada terang di kamarku? Ada sinar matahari masuk. Waktu dia lihat keluar ke jendela, gunungnya kepotong. Gunungnya sudah kepotong. Kenapa saudara? Tuhan yang bergerak sepanjang malam merespon simple faith. Iman yang sederhana. Iman yang sederhana dikerjakan dan Tuhan merespon. Hari ini saudara, kalau engkau percaya, Tuhan sangat bahagia. Sebab engkau membuat Tuhan bergerak dengan ajaib, dengan luar biasa. Sebab engkau percaya. Apakah perlu Tuhan datang pada saudara dan dia tunjukkan tangannya yang berlubang. Ini loh tanganku lubang. Percaya sama aku. Tidak perlu saudara. Dia berkata pada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi dia percaya. Amin. Sebab apa saudara? Sebentar lagi engkau akan melihat. Amin. Kalau belum melihat, engkau percaya. Tuhan mau ngomong sebentar lagi, apa yang tidak kamu lihat, akan kamu lihat. Sebab engkau percaya. Amin. Hari ini engkau belum lihat apa saudara? Semua yang belum engkau lihat hari ini, percayalah. Dan sebentar lagi engkau akan lihat itu terjadi. Amin. Tapi kalau hatimu gak percaya, gak mungkin, Tuhan gak mungkin. Engkau tidak pernah melihat itu saudara. Sampai Tuhan tunggu hatimu berkata, walaupun aku belum lihat, aku percaya. Sebentar lagi aku lihat, aku lihat, aku lihat. Amin. Itulah kekuatan kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita saudara. Amin. Apa yang tidak engkau lihat hari ini, segera engkau lihat. Sebab engkau percaya kepadanya. Dia mati, dia bangkit. Supaya kita alami semua yang ajaib, semua yang luar biasa. Terakhir saudara. Sekian tahun yang lalu saya masih ingat peristiwa itu. Tidak pernah lupa. Sebab sebuah pengalaman yang sangat dalam di hati saya. Satu kali kami akan berangkat ke Thailand saudara. Untuk mengadakan mission trip. Hari itu yang pergi 70 orang. Dan hari itu saya ingat Pak Agung juga ikut saudara. Saya buat mission trip dan saya kata Pak Agung mau ikut gak? Dia bilang aku ikut. Maka saya aturin seminar dan KKN di sebuah tempat saudara di Thailand. Dalam persiapan itu saudara, saya dikirimin biaya dari panitia yang ada di Thailand. Di Bangkok karena kami pergi ke kota Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai beberapa kota. Dan biayanya 300 juta. Waktu saya lihat biayanya, saya tuh shock saudara. Tuhan, gede banget biayanya 300. Mesti sewa hall, nyiapin makan, macam-macam saudara. 300 juta. Tapi gak bisa berhenti saudara. Ini sudah dijalankan. Semua sudah ada peserta dan ini tidak bisa ditunda. 300 juta. Saya tanya uang sama yang pegang uang. Punya uang berapa? 50 juta Pak. Jadi kurang 250 juta. Hari itu saudara, jujur saya pusing saudara. Tuhan, dari mana uangnya? Sebab tidak mungkin minta uang gereja. Gereja punya urusan sendiri berat. Kalau saya pergi misi,
Engkau yang berkati aku sebab engkau yang suruh. 250 juta. Ketoke ndak besar saudara. Tapi juga besar. Dapat satu mobil loh saudara, lumayan loh. Hari saya berdoa, Tuhan bagaimana? Tiba-tiba saudara, saya ingat. Ada orang yang pernah ngomong sama saya. Pak Victor, kalau perlu pelayanan, telepon saya. Nanti tak bantu. Oh saya senang saudara, pengharapan muncul. Kenapa saudara? Sebab ada yang berjanji mau nulung. Tak telepon saudara, tak simpen nomor teleponnya, tak save. Kenapa? Ini bagus ya kan? Kalau orang-orang yang suka ngerusui kita, mbok delete kontak aja ya hapus. Atau di blok nomornya, iki wong nyusahke, blok ya kan? Supaya tidak mengganggu. Tapi kalau ada janji-janji yang luar biasa, kalau perlu duit telepon aku, wah di save aja saudara ya kan? Di save ini, wah luar biasa. Tak save nomornya. Saya telepon, Pak saya mau berangkat ke Thailand, lagi butuh untuk pelayanan di sana. Saya cerita, wah semua pelayanan yang hebat-hebat. Dan jawabannya bagus, ya Pak tak doakan ya. Loh saudara, saya dikasih jawaban itu hati saya sedih saudara. Pak kenapa kok sedih? Tidak dapat duit. Bukan. Hari itu saya mengkhianati Tuhan. Hari itu saya tidak percaya kepadanya. Dan saya sedang menyakiti hatinya. Bulan lalu engkau perlu. Dan aku cukupkan uangmu. Kenapa bulan ini engkau tidak cari aku. Tapi cari dia. Dan engkau tidak percaya kepadaku. Ada pukulan yang berat di hati saya saudara. Saya sedih banget saudara, Tuhan ampuni aku. Aku tuh jahat Tuhan. Hatiku jahat kepadamu. Aku tidak percaya kepadamu. Ampuni aku. 2 hari saya bergumul saudara. Ada perasaan dosa, kesalahan yang besar banget di hati saya. Kenapa aku tidak percaya Tuhan? Kenapa aku tidak percaya dia? Pada hari yang ketiga, tiba-tiba ada orang telepon saya. Orang yang saya tidak tahu siapa orang itu sebenarnya. Dia telepon saya dan berkata, Pak saya mau ngirim duit Pak. Saya bilang buat apa? Buat pelayanan Bapak. Saya katakan enggak usah, kirim ke gereja aja. Ini nomor rekening gereja. Tidak, ke rekening Bapak yang untuk misi. Enggak, gereja aja. Enggak, pokoknya buat Bapak. Setelah kita ribut ngeyel gitu ya. Yuk tak kasih saudara. Itu sudah ini rekening misi. Dan dia transfer uangnya saudara. Setelah dia transfer saya ngomong sama teman saya, tolong dicek ada orang yang kirim uang. Waktu dicek dia berkata, Pak 250 juta masuk Pak. 250 juta tepat kok saudara. Dan hari itu pas uang di kas 50, masuk 250, pas 300. Dan saya katakan Tuhan engkau luar biasa. 3 hari saudara. 3 hari. Itu tepat dengan kebangkitan Tuhan saudara. Kalau ada yang sudah mati dan tidak mungkin terjadi. Kalau engkau percaya dengan dia saudara. Percaya dengan dia. Kuasa kebangkitannya akan membangkitkan saudara. Amin. Apapun yang sudah mati. Atau yang hampir mati. Yang tidak mungkin tertolong. Dalam 3 hari dia bisa buat keajaiban dan mujizatnya. Saya ini saksi ngalami. Ketika terdesak kondisinya. Bagaimana dapat uang ini? Waktu mau percaya kepada dia. Kuasa kebangkitannya bekerja. Kalau engkau percaya. Kalau engkau percaya. Engkau dapat. Kalau engkau percaya. Engkau dapat. Hanya butuh 3 hari. Waktu hati ini balik ke Tuhan. Dan berkata. Tuhan aku percaya kepadamu. Datang dengan cara yang ajaib. Tapi berapa banyak yang masih percaya kepada dia. Atau engkau seperti Thomas. Kalau aku belum lihat, tidak bakal aku percaya. Apakah engkau punya hati seperti itu? Tapi kalau engkau bisa percaya sebelum melihat, segera engkau melihat. Amin. Segera engkau melihat. Satu lagi kesaksian terakhir saudara. Ketika KKR di Kupang saudara. Saya tahu banyak yang berangkat ke Kupang. Membantu pelayanan KKR Kupang. Kita membawa kurang lebih 30.000 orang. Dalam 2 hari itu saudara. KKR di Kupang. Hari itu
hari persiapan dan Pak Agung meninggal saudara. Yang paling pusing saya saudara sebenarnya hari itu. Sebab saya jadi ketua panitia Kupang. Kerjaan saya tiap hari dimaki-maki panitia sana saudara. Saudara masih baik enak tidak pernah maki-maki. Saya pernah didudukkan di rapat dengan sekian puluh panitia. Dewean. Saya tahu rasanya kayak Tuhan Yesus dihakimi. Ngerti rasanya saudara. Duduk sendirian. Dan sekian puluh orang maki-maki saya. Kalau tidak punya uang tidak usah buat acara. Gini maki-maki wow, semua saudara. Saya cuma diem dok. Saya bilang Tuhan buat pikiranku blank. Jadi saya tuh blank tak delok itu saudara. Jadi saya tuh tidak bisa ngerekam apa-apa. Jadi orang ngerekam apa-apa. Tak pencet tet rekaman ini hilang semua. Jadi sekarang itu tanya mereka ngomong apa saya lupa kok saudara. Sekian puluh orang maki-maki saya saudara. Ngamuk sama saya panitianya. Terus terakhir saya ngomong gini tok. Maaf ya. Ya sudah gitu saudara. Maaf. Terus terakhir semua datang. Saya yang minta maaf kok Pak. Saya minta maaf. Yang maki-maki saya maaf semua sama saya. KKR tetap berlangsung saudara. KKR berlangsung. Dan itu butuh dana miliaran saudara. Sebab untuk makanan, minuman semua butuh dana miliaran. Dan saya ini pusing saudara. Kalau ada Pak Agung enak. Dia yang nanggung. Saya ini tidak ada. Saya yang mesti nanggung. Pusing saudara. Tapi disitulah if you believe. Kalau engkau percaya. Dia gerak dengan ajaib saudara. Saya dikirimin orang 2 kontainer makanan dari Surabaya. Aku tidak tahu kenapa orang itu nolong saya. Saya sama orang gak kenal saudara jujur. Sekarang saya kenal. Waktu itu gak kenal saudara. Dia kirim 2 kontainer biskuit dan makanan. Dia bilang ini buat Pak Victor bantu dia di Kupang. Ongkos transportnya 25 juta. Dia yang bayar semua. Saya bilang Tuhan, aduh Tuhan lego makanannya sekian ratus juta lolos. Teman saya satu menyumbang 20.000 sampai 30.000 minuman jus saudara. Saya yang bayar Pak. Disumbang saya bilang lolos Tuhan 2. Ada orang nyumbang 5 motor buat hadiah di panggung. Lolos. Satu demi satu lolos saya bilang Tuhan tolong aku tidak berdaya tidak mampu. Tapi tidak ngeluarin duit. Semua ditolong dengan ajaib. Tapi yang terakhir saudara. Sehari sebelum acara itu saudara. Semua tersedia. Lapangan, sound system semua ditolong dengan cara ajaib. Satu yang tidak ditolong. Bagus saudara. Urusan transport. Besok mau ngangkut orang. Saya tanya berapa biaya transport. 200 juta. Saya bilang mantap. Saya tanya ada berapa uangnya. Gak ono Pak. Kas yang bawa uang gak ada Pak. Gak ada. Terus gimana? Semua teman berkata gak usah pakai transport. Dia juga bilang gak usah pakai transport. Dan mereka bilang oke, gak usah transport. Tapi nek gak ada yang datang tanggung bapak ya. Lah kok enak. Lah wong saya kan tidak pakai transport. Tapi kalau tidak ada orang datang bapak yang nanggung. Loh ya saya tidak mau. Tapi saya mau kasih ke Sapayo sekarang tanggung jawabnya. Kalau ada bebek tak kayak bebek kamu yang tanggung jawab ya. Lah kan tidak bisa saudara, ya kan? Lah waduh saya, loh terus gimana? Pokoknya kalau sampai tidak ada orang datang, tanggung jawabmu Pak. Loh saya mau kemana lagi? Saya mau nengok belakang tidak ada orang, saudara saya sendirian. Harus tanggung. Saya bilang Tuhan ini gimana ya Tuhan? Ini berat loh Tuhan, 200 juta malam ini. Tuhan ngomong santai kok. Gampang, gimana caranya Tuhan? Kalau ada uang gampang. Loh ya betul aku ya tahu. Loh ini ada uangnya gampang lah sekarang kan tidak ada Tuhan. Lah ini piye? Gampang. Kalau punya uang 200 selesai masalahnya. Terus gimana Tuhan? Ya percaya. Langkah pertama yang saya kerjakan. Saya ambil uang saya di bank. Tidak banyak kok saudara. 10 juta. Saya ingat. Tak transfer ke rekening itu. Saya bilang, aku yang ngasih 10 juta dulu ya. Buat transport, aku ngerti orang cukup. Itu hanya berapa angkot, tapi enggak apa-apa. Tak nabur pertama kali. Dan tiba-tiba ada teman yang nabur 10 juta lagi. 20 juta, 10% lumayan loh saudara. Saya ingat tuh Pak Sam, kata yang nabur. 10 juga, Pak Samuel. Saya 10, dia 10. 10% lumayan toh.
Tapi sebenarnya tidak bisa buat apa-apa. Sedikit banget. Masih perlu 180 juta. Malam itu gak tahu mesti berbuat apa saudara. Tapi saya bersyukur kuasa kebangkitan iman itu muncul di hati saya. Malam itu saya doa sama beberapa orang. Doanya singkat, Tuhan kirim uangnya. Aku tidak tahu, mumet Tuhan dalam nama Yesus. Tidak tahu dari mana. Amin. Dan saya ngomong, kalian semua ya yang di sini saksi. Malam ini uangnya datang, kamu saksinya. Kalau sampai datang duitnya, kamu saksinya. Sepakat Pak, memang sing sepakat lebih gampang timbang sing lakoni. Betul saudara, coba ayo kita tukar. Saudara yang punya persoalan, saya tak sepakat saudara. Saya punya persoalan ini mau disita perusahaan saya. Aku sepakat, lebih gampang kok saudara. Timbang saudara yang mengalami. Yang banyak itu enak, sepakat. Iya sepakat. Tuhan tolong aku Tuhan. Tapi malam itu selesai saya ngomong, saya pulang ke hotel. Gak ngerti mau jadi apa. Tapi saya percaya, aku tidak takut. My Redeemer lives, penebusku hidup. Mosok dia yang suruh aku. Dan dia tidak membayar menebus semua ini. Ini bukan pekerjaanku Tuhan, pekerjaanmu. Saya pulang ke hotel, saya buka di HP saya, ada message singkat. Ada yang transfer 200 juta, malam ini selesai urusannya. Saya malam itu tidur nyenyak banget saudara. Gak pikiran. Saya tidur nyenyak malam itu. Dan besok pagi kita bawa orang-orang pakai transport. Bayari semua. Gagah saudara. Sebab uangnya datang. KKR yang hebat. KKR di gornya tidak bisa gede kecil. Sebab yang gede itu buat malam. Yang pagi kecil gornya. Karena kalau dipanas-panaskan kasihan anak-anak. Tapi setiap KKR 3.000 kumpul. Saat gini saudara penuh 3.000 lebih dari ini. 3.000. KKR ceret. Keluar. Di luar sudah nunggu 3.000 lagi saudara. Ini dikeluarkan lewat pintu sana. Masuk 3.000. KKR dijamah tumbang anak-anak. Hadirat Tuhan kuat. Keluar. 3.000 lagi. Masuk lagi. Saya bilang itu KKR yang paling ajaib dahsyat. Di Kupang saudara. Itu sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA masuk dijamah Tuhan. Nangis. Keluar masuk lagi. Cepat. Itu KKR cepet-cepetan kok saudara. Kenapa? Yang antri 3.000 di luar. Dan hari itu 30.000, hampir 30.000 orang yang datang di KKR. Malamnya kita buat di lapangan yang besar, 15.000 kira-kira yang datang. Tuhan, Engkau selesaikan dengan ajaib. Di hari terakhir saya pulang, saya cuma menghela nafas. Akhirnya selesai. Saya tahu penebus saya itu hidup. Masakan aku tidak percaya dengan dia. Masakan aku tidak percaya dengan dia. Masakan dia Tuhan yang mati. Tidak saudara. Dia memang pernah mati. Supaya kita yang mati dibangkitkan. Tapi dia juga sudah bangkit. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Hari ini ada sebuah awal baru. Dalam hidup saudara, amin. Ada sebuah awal baru. Kalau engkau percaya. Apa yang tidak pernah engkau lihat. Segera engkau lihat. Apa yang tidak pernah engkau lihat. Segera engkau lihat. Kalau engkau percaya. Sebab kuasa kematiannya dan kebangkitannya sedang bekerja di dalam kita hari ini. Amin. Kita bangkit sama-sama hari ini. Bangkit berdiri sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. His life within me cry. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer
throne, my Redeemer live. Let all creation testify that His life within me cry. I know my Redeemer live. I know my Redeemer live. I know my Redeemer live. Let all creation testify that His life within me cry. I know my Redeemer live. I know my Redeemer live. I know my Redeemer live. Let all creation testify that His life within me cry. I know my Redeemer live. I know my Redeemer live. My Redeemer live. I know my Redeemer live. Let all creation testify that His life within me cry. I know my Redeemer live. Boaz adalah penebus Rut, saudara. Alkitab berkata, Boaz digambarkan seperti Tuhan Yesus yang menebus mempelai wanitanya. Rut yang kehilangan segala-galanya. Suaminya, masa depannya, kekayaannya, semua yang dia punya hilang, saudara. Begitu ada Redeemer datang, penebusnya datang, yaitu Boaz. Semua miliknya yang hilang dikembalikan lagi. Amin. Saudara tahu hari ini penebus kita Yesus Kristus lebih daripada Boaz, saudara. Kalau Boaz bisa mengubah nasib Rut menjadi sangat baik, Boaz bisa mengubah nasib Rut menjadi sangat baik. Yesus kita lebih dari Boaz, saudara. Dia bisa mengubah nasib menjadi sangat baik pada hari ini. Kalau engkau percaya. Dan penebus kita itu hidup, saudara, amin. Penebus kita hari ini bangkit dari kematian. Penebus kita hari ini bangkit dari kematian. Dan dia sanggup menebus hidupmu. Apa yang hilang, apa yang hancur, yang hilang, dikembalikan oleh penebus kita, amin. Kalau engkau percaya, dia hanya perlu percaya. Dia hanya perlu di hatimu. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Maka segala kuasa kebangkitannya akan datang menyerbu hidupmu pada hari ini. Segala kuasa kebangkitan Tuhan akan datang menyerbu hidupmu. Saya katakan menyerbu hidupmu. Bukan cuma datang, tapi kuasa kebangkitannya menyerbu hidupmu hari ini. I know my Redeemer live. I know my Redeemer live. Let all creation testify on His mighty me cry. I know my Redeemer live. I know my Redeemer live. I know my Redeemer live. Let all creation testify His life within me cry. I know my Redeemer live. Bapa di surga, malam ini Tuhan, kami percaya kepadamu. Percaya pada kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dan biar pada malam ini kuasa kebangkitan Tuhan datang dan menyerbu hidup kami. Di dalam nama Yesus, membangkitkan, menghidupkan semua mimpi kami, menghidupkan semua visi kami yang sudah mati. Bangkit hari ini,
Di dalam nama Yesus, semua destiny, masa depan yang sudah kering dan sudah mati, hidup kembali. Semua impian-impian yang sudah mati, bangkit kembali. Semua visi yang sudah mati, bangkit kembali dalam nama Yesus. Semua yang mati, dibangkitkan Tuhan. Saat kuasa kebangkitan Tuhan masuk, yang dari maut diubah jadi kehidupan. Sebab Engkau sudah hidup dan bangkit. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Buat anugerah-Mu. Lawat kami dan jamah kami. Dalam nama Yesus. Kami memilih percaya. Kami memutuskan malam ini percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya.